Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini menarik sekali begitu kan. Kenapa cara-cara seperti ini tetap dilakukan bagi orang-orang yang kemudian melakukan kriminalisasi begitu ya. Jadi kalau kita melihat ya ada penembakan, apakah benar-benar ada penembakan begitu kan. Lalu bagaimana dengan kondisinya begitu ya. Polisi benarkan laporan Bahar bin Smith ditembak orang tak dikenal di Bogor. Bayangkan begitu ya. Kenapa cara-cara seperti ini tetap dilakukan oleh mereka begitu ya. Tetapi mari kita baca apa sih sebenarnya begitu. Dan bahkan istrinya memberikan klarifikasi begitu terkait dengan penembakan itu. Memang benar ya ada penembakan, tetapi penembakannya itu dalam bentuk apa begitu kan masih banyak motifnya di situ, masih ditelusuri dan pemeriksaan yang jelas begitu kan, karena tidak ada saksi di situ begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen, banyak pro dan kontra seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Polisi benarkan Bahar bin Smith ya ditembak orang tak dikenal di Bogor. Seharusnya kalau ditembak kan mati begitu ya. Ini kok nggak mati? Ya mungkin masih belum ajalnya kan, begitu logika kita begitu. Di luar sana banyak spekulasi kalau ditembak itu pasti mati, katanya begitu ya. Tapi belum tentu begitu ya. Bahkan ini banyak sekali pencitraan ya, minta belas kasih merasa dizalimi, kelakuan Bani Kadrun yang emang begitu. Inilah cara-cara komentar para cebong kan seperti itu begitu ya. Tidak ada simpati kepada siapapun, kepada saudara-saudara siapapun begitu. Kok berbeda dengan relawan Anies Baswedan ya, ketika lawannya para buzzer dan cebong sakit malah mendoakan yang lebih baik begitu ya. Tetapi kalau di lawannya begitu semesti misalnya anggaplah Kadrun ya sakit dan apa begitu, malah dicaci maki dan dibully habis-habisan oleh mereka begitu. Ya karena meninggal aja sudah dibully seperti itu. Bayangkan begitu, di mana letak logikanya, katanya intoleransi begitu ya. Spesialis tahun politik nih, orang bikin hura-hara. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Kalau belum meninggal lanjutin aja dia ini. Hanya membenarkan tok, terus apa manfaatnya bagi korban? Ini buset ini ya. Biasa mendekati tahun politik persis menjadi korban. Next framing, pemerintah tidak memberi menjamin rasa aman. Ini sekali bahwa ya bukan seperti itu. Kalau memang ada kejadian penembakan, mengapa ada penembakan kan seperti itu begitu kan. Di mata hukum kita sama begitu. Jangan tiba-tiba karena tahun politik lalu kemudian sana sini terus memframing orang karena memang kejadiannya memang di tahun politik, kan bisa saja seperti itu. Atau bisa saja dengan adanya gerakan Habib Bahar bin Smith ini bisa gagal, mungkin bisa kacau, atau mungkin bisa calon-calon presiden seperti Ganjar bisa kalah begitu kan, atau bisa meraup suara yang banyak, bisa saja seperti itu begitu ya. Semoga umat Islam ya Muslim di sekitar HBS bisa menjaganya dari keganasan orang-orang yang jahat ya. Bahkan judulnya nggak sesuai. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Semua pasti ada saatnya. Kembali pada badan diri sendiri. Entah berani pada orang yang lebih berani ya. Hidup itu pasti ada konsekuensi. Segala perbuatan apa yang ia lakukan pasti ada konsekuensi pada dirinya begitu kan ya. Bahkan banyak sekali ya nembak bego ini pengawalnya kurang terlatih ini ya. Drama Ratna Sarumpait ya. Banyak sekali pro dan kontra dikaitkan dengan Ratna Sarumpait begitu ya. Semoga cepat pulih Habib Bahar ya, penembakannya ditangkap. Komentar jelek netizen kembali kepada dirinya masing-masing. Betul, amin ya rabbal alamin. Jadi siapapun orangnya ketika kena musibah kita harus doakan yang baik begitu kan. Seperti si Habib Kribo begitu ya, dia kan sakit begitu, kita doakan bersama-sama, itu adalah saudara-saudara kita begitu. Ngapain kita harus mendoakan yang jelek-jelek kan begitu, tidak ada dampaknya kepada diri kita begitu kan ya. Terus kemudian tidak ada gunanya, urgensinya apa begitu ya. Tetapi kalau soal mendoakan yang baik, insya Allah ada dampak positif kepada kita. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, polisi benarkan laporan Bahar bin Smith ditembak orang tak dikenal di Bogor ya. Ini di Kompas TV ya. Pendakwa Ustadz Bahar bin Smith dilaporkan ditembak orang tak dikenal di daerah Bogor, Jawa Barat pada hari Jumat. Ya, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo ya membenarkan adanya laporan polisi mengenai insiden penembakan terhadap Bahar bin Smith.
Bahkan pihaknya kata Ibrahim telah menerima laporan diduga penembakan oleh orang tak dikenal tersebut di Polsek ya Kemang Bogor. Bahkan dilaporkan di Polsek Kemang Polres Bogor pada hari Jumat sekitar jam 21 kata Ibrahim ya. Ibrahim menjelaskan kasus penembakan tersebut dilaporkan dengan laporan polisi ya, namun Ibrahim pun belum menjelaskan secara rinci mengenai kronologi kejadian penembakan terhadap Bahar bin Smith. Bahkan ya dalam ini termasuk kondisi ya terkini Bahar bin Smith setelah menjadi korban penembakan orang tak dikenal di situ begitu. Jadi orang muncul spekulasi dalam pikirannya kalau ditembak itu biasanya kan mati begitu, apalagi kena ke perut begitu ya. Itu apakah ya masih belum tentu ajalnya begitu kan, dalam artian bahwa masih belum saatnya mati begitu kan. Jadi ada orang yang memang ya jatuh di pesawat terus kemudian kebakaran masih hidup salah satunya begitu. Tapi memang kebanyakan mati begitu. Orang berspekulasi seperti itu begitu. Kalau memang dia benar penembakan, nanti kita otopsi saja begitu, divisum saja di situ. Apakah hasilnya benar-benar ditembak atau apa begitu? Kan begitu logika kita begitu. Kan pasti ada peluru dan sebagainya begitu ya. Bahkan ya saat ini masih polisi masih melakukan rangkaian penyelidikan terhadap kasus tersebut. Dia menambahkan hingga kini belum ada saksi mata atas kejadian tersebut ya. Karena tidak ada saksi maka kami masih menyelidiki kejadian tersebut ya. Ya walaupun tidak ada saksi, yang namanya kepolisian, yang namanya penegak aparat begitu ya, bisa ditelusuri di situ begitu, gampang aja, pembunuhan saja bisa ditelusuri begitu cepat begitu ya, ya yang mau kemudian ditangkap itu cepat luar biasa begitu ya. Tetapi kalau kita melihat ini apakah benar-benar ada penembakan atau apa, kita lihat saja seperti apa mereka begitu ya. Tetapi lihat kondisinya, darahnya gimana, ini kan masih belum jelas kepada publik begitu. Tetapi dengan cara-cara seperti ini bisa saja ada bereaksi begitu ya, ada premanisme, ada mungkin ya PKI atau apa begitu ya. Tetapi kalau kita melihat dari perkembangan politik bisa saja itu bangkit begitu ya. Menurut kutipan dari Normantio bisa saja itu begitu ya. Nah, inilah yang kemudian kenapa orang-orang seperti ini begitu ya, lalu kemudian melakukan kriminalisasi terhadap bangsa kita, terhadap negara-negara kita begitu. Ini sudah mencederai negara kita, mencederai ya demokrasi kita begitu. Padahal kita demokrasi modern. Demokrasi modern itu lebih menitik beratkan pada asumsi orang atau punya ide besar atau gagasan, bagaimana gagasan itu bisa diterima begitu kan. Bukan cara-cara seperti ini begitu. Ini sangat menarik kalau kita melihat bahwa benar-benar ditembak atau bagaimana begitu ya, bisa saja begitu polisi akan melakukan itu begitu. Tetapi nanti kan bisa tahu lukanya seperti apa begitu ya, terus kemudian hasil visumnya seperti apa begitu kan ketahuan pasti di situ begitu. Dengan hasil visum saja pasti ada ketahuan siapa yang menembak itu begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.